السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، jamaah majlis kajian salatil maghrib rahimakumullah, mengawali pembicaraan kita pada senja hari ini, kita baca firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nahl ayat yang ke-43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu melainkan orang-orang yang kami berikan wahyu kepada mereka. Maka tanyalah orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya. Ayat yang sama atau ada kemiripan dengan ayat 43 dari surat An-Nahl ini ada dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-7. Bunyinya, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Perbedaan ayat ini kalau kita perhatikan ada pada lafaz min saja. Pada surat An-Nahl ayat 43 bunyi ayatnya, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Pada suratul Anbiya ayat 7, wa ma arsalna qablaka, tidak pakai min, illa rijalan nuhi ilaihim. Dan penutup ayat ini keduanya sama, bunyinya adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahla dzikir. Ahli dzikir adalah orang-orang yang memiliki ahliyah, kepantasan, capability kata orang sekarang, kemampuan untuk memberikan peringatan jika kamu tidak mengetahui. Nah, inilah yang diterjemahkan dengan ahli dzikir adalah orang yang berpengetahuan. Nah, jemaah rahimakumullah, mulai hari ini kita akan mencoba
untuk menelaah dan mengkaji bagaimana kita mendapatkan maklumat atau informasi yang bisa menyelamatkan kita di dalam kekisruhan atau di dalam bersiliwerannya maklumat yang ada dalam kehidupan saat sekarang. Apa pentingnya kita membahas itu? Karena dalam dunia yang hari ini dikatakan adalah dunia telekomunikasi dan informasi, kita bisa mendapat berbagai informasi melalui berbagai macam salurannya. Tidak hanya dari majelis ilmu seperti ini. Bahkan kalau kita coba untuk membandingkan maklumat yang kita terima dari majelis ilmu seperti sekarang ini, boleh dikatakan jauh lebih minim dibandingkan dengan maklumat yang diperoleh oleh kita begitu juga umat secara keseluruhan dari berbagai saluran lainnya, terutama dari media. Kalau kita coba kalkulasikan, yang hadir di dalam majelis ilmu itu kadang tidak sampai 50 orang, 100 orang dalam satu waktu. Itu pun yang bertahan juga tidak banyak. Tetapi yang terpaku matanya, tegak kepalanya, membaca berbagai informasi dari berbagai media, terutama media sosial, apakah itu TikTok, WhatsApp, Facebook, Instagram, apapun, itu mungkin dalam hitungan 5 menit mungkin jutaan orang di wilayah kita saja. Nah, coba bayangkan ketika berbagai maklumat itu sampai kepada setiap muslim dalam satu waktu dari berbagai saluran tersebut, apa yang akan terjadi kalau filter saringan pada diri seorang muslim itu tidaklah kuat? Tentu berbagai informasi itu akan bobol sampai ke dalam fikirannya, membentuk pola fikirnya, mempengaruhi sikap kalbunya, dan mengarahkan perbuatan dan tindakannya. Kalau yang masuk itu adalah maklumat-maklumat yang benar dan baik, benar dan baik. Adakah maklumat yang benar tapi tidak baik? Ada. Maklumatnya benar, faktanya seperti itu, tapi tidak baik. Bisa jadi dikarenakan maklumat itu belum dibutuhkan, atau sesuatu yang tidak patut untuk sampai kepada orang-orang tertentu. Nah, kalau toh maklumat itu baik, benar, tentu kita akan berkata alhamdulillah orang yang menerimanya. Kalau toh terpengaruh oleh maklumat-maklumat seperti itu, tentu akan berjalan di garis yang benar. Tetapi kalau maklumat-maklumat, informasi-informasi itu yang sampai itu buruk,
kemudian merusak sehingga membentuk pola fikir seseorang, mempengaruhi sikap batinnya, mendorong dia untuk melakukan berbagai tindakan, apa yang akan terjadi? Tentu umat ini akan mengarah ke jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diakui atau tidak, pengaruh informasi media itu hari ini lebih dahsyat dibandingkan dengan ceramah setiap waktu salat. Pernah tak bapak dan ibu-ibu terfikirkan itu? Jangan fikirkan kita saja, ambo dado buya, kan sering menjawab seperti itu. Tapi renungkan anak-anak kita, generasi kita yang hari ini disebut orang generasi Z, atau bisa dikatakan generasi akhir zaman ini, yang mainan mereka itu, yang ada di tangan mereka itu, dan boleh dikatakan sampai hari ini bisa kita katakan kita dalam keadaan belum berhasil untuk membujuk mereka hadir dalam majlis-majlis yang kita adakan ini. Kita belum berhasil. Berbagai masjid melakukan berbagai kegiatan. Coba dengan jujur kita perhatikan siapa audiens, siapa yang hadir dalam majlis-majlis itu. Mayoritasnya adalah remaja senja. Yang remaja sebenarnya sedang mengakiro-kiro kini, sedang mencalik gadget. Ditambah lagi dengan apa? Dengan lemahnya kita berhadapan dengan generasi muda tersebut kalau sudah seperti ini. Apalagi mereka beralasan dengan kebutuhan pendidikan mereka, sekolah mereka, mereka harus berinteraksi dengan media seperti itu. Jadi bila demikian adanya, maka bisa dikatakan untuk kondisi sekarang, kalau kita akan mengambil langkah yang terlalu keras, misalnya meniadakan hal yang seperti itu, akan sangat rumit. Alternatif atau pilihan itu sulit untuk diambil kecuali dalam batasan-batasan tertentu. Misalnya ada sekolah yang membuat aturan selama berada mereka, anak-anak kita itu di dalam masa atau di dalam waktu belajar, mereka di stop hanya dalam batasan itu. Tapi lebih dari itu, kecenderungan masyarakat kita sendiri, termasuk juga yang memiliki kewenangan, itu menyerah. Nah, ketika kondisinya seperti itu, apa harapan kita lagi untuk menyaring agar yang sampai kepada anak-anak kita, bahkan kepada kita sendiri, adalah maklumat, informasi-informasi yang bermanfaat, yang membentuk kepribadian yang islami di dalam diri setiap insan muslim. Apa caranya lagi?
Bapak dan ibu-ibu coba tanyakan kepada orang-orang yang bapak-bapak dan ibu-ibu pilih untuk mengambil kebijakan, kewenangan. Pasti pandai Allah menjawabnya tuh. Nah, kalau ditanyakan kepada ulama, maka minimal yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi maklumat yang membinasakan, yang merusak, supaya jangan sampai kepada kita, atau setidaknya tidak berdampak kepada hal-hal yang negatif pada diri kita dan diri para remaja kita, adalah filter. Di dalam diri setiap insan muslim hari ini harus ada penyaring di dalam diri mereka. Nah, inilah yang perlu sekarang kita tumbuhkan di tengah keluarga, di tengah masyarakat. Kita harus punya saringan. Ndak sado nan ditonton ditiru. Indak seluruh tontonan dijadikan tuntunan. Ndak setiuk nan dibaca dilulu habis. Tidak seluruh informasi nan sampai kita telan mentah-mentah. Tetapi persoalannya, dengan apa kita menyaring itu? Itu persoalannya. Jua ke disari yang dia awak. Kadang nak menghantar berita itu, walaupun beritanya itu dusta, bohong, lebih santiang lo dari awak nak membaca. Nah, itulah persoalan yang sedang dihadapi oleh umat hari ini. Dan kebanyakan dari para dai dan ulama menyerah saja, anang kata jadi salah. Ini yang tidak bisa. Wa cali sekama tibonyo, di mau juangnya, berhenti di sini sampainya tuh. Begitu saja sekarang. Nah, ini yang tidak boleh. Para ulama, para dai bersama dengan umat harus membentuk filter di dalam diri seseorang. Masing-masing kita itu harus berusaha bersama-sama, sehingga tidak semua yang ada di dalam media itu kita jadikan tuntunan, dan tidak semua yang kita baca atau yang sampai kepada kita jadikan sebagai pegangan. Nah, apa cara yang bisa kita lakukan untuk membentuk saringan di dalam diri? Kau nangka diambil, itu nangka ditinggalkan. Nah, disinilah peran kembali kesatuan dan kekokohan hubungan antar ulama dan umat harus diperbaharui kembali sebagaimana dahulu. Begitu kokohnya hubungan umat dengan ulamanya. Itu harus buat balik. Artinya apa? Karena tidak semua umat ini bisa menyeleksi, memilih dari berbagai informasi itu mana bisa dipakai, mana harus dibuang, mana yang dimasukkan ke dalam hati, mana yang dicampakkan ke tong sampah. Maka sudah saatnya kita, keluarga, masyarakat, membuat program untuk semakin merapatkan barisan. Bagaimana caranya? Caranya adalah menjalin kembali komunikasi aktif antara keluarga dengan ulama yang betul-betul menguasai landasan keilmuan, dasar-dasar keilmuan yang bisa dijadikan sebagai ukuran. Nah, situasi seperti ini dahulu pernah hadir
Tapi karena perkembangan zaman akhirnya ditinggalkan karena dianggap sudah kuno. Kalau dahulu seorang pemuda ketika kapai merantau, kama disuruh mereka dahulu, ko iyo kebayalan pai turui mamaang, pai tanyo buya angku nan disurau, minta nasihat, anang ka dipakai, kajadi petungke di siang hari, kejadian kalang hulu ketika lalu di malam hari. Nah, begitu dahulu. Tapi sekarang yang terjadi adalah hubungan antara ulama dengan umat itu semakin dibuat jarak secara sistematis tanpa disadari. Ulama di suatu lembah, yang umat di lembah yang lain, dipertemukan di mana? Di waktu-waktu tertentu serupoi kuah dalam ceramah setengah jam, sejam, sudah itu bubar. Dan inilah pangkal masalah kita. Ketika kebersamaan dengan ulama yang akan kita jadikan tempat merujuk kalau ada muskil, ada suatu kerumitan di dalam memahami petunjuk syariat, hanya dalam batas waktu tertentu. Artinya apa? Akses ulama dengan umat sekarang ini terbatas. Nah, karena itu sudah saatnya lembaga-lembaga dakwah, dan termasuk tentu masjid-masjid, tidak cukup lagi hanya dengan melakukan kegiatan seperti ini, yaitu majelis-majelis kajian, tetapi sudah saatnya lembaga-lembaga dakwah dan termasuk masjid-masjid menyediakan hari-hari di mana antara umat dengan ulama bisa berdialog tentang berbagai masalah dan persoalan yang mereka hadapi. Jadi tidak monolog seperti itu, ceramah, danga, sudah selesai, bubar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwa bulan mungko yo sat, yo kok lai tibo lo tu. Tidak bisa begitu lagi. Kalau seperti itu juga yang kita jalani, coba bayangkan bagaimana waktu yang 1 jam bahkan 45 menit, setengah jam bisa mengantisipasi dampak buruk dari yang ditonton berjam-jam secara fokus, khusyuk bana. Coba perhatian, kalau orang sedang membaca HP, membaca WA, sedang membaca, lebih khusyuk daripada solat maghrib tadi. Nah, bagaimana kita akan berhadapan dengan dampak buruk dari perkembangan media? Kita bukanlah dalam posisi memusuhi media, tetapi dalam posisi adalah mengantisipasi dampak negatif. Jadi yang pertama apa? Solusinya harus lebih luas, lebih sering dibuka ruang pertemuan dan diskusi antara ulama yang akan membina umat dengan umat. Yang kedua adalah tugas kita bersama untuk melahirkan ulama-ulama yang memiliki ahliyah, memiliki kepantasan dan kecakapan untuk menjawab persoalan yang dihadapi oleh umat yang dari hari ke hari terasa semakin berkurang. So, untuk menjawab persoalan keumatan
tidak hanya cukup dengan maklumat ilmiah. Kalau maklumat ilmiah bisa dicari ke mana-mana kini. Kalau dahulu orang pergi ke Saudi, pergi haji 3 bulan, kini bisa 8 jam lah tiba. Dahulu orang ke Mesir sekian bulan baru sampai. Hari ini hanya hitungan jam sudah sampai. Lembaga pendidikan membuka diri di mana-mana. Artinya maklumat ilmiah, maklumat keilmuan itu bisa didapat dari mana-mana. Tetapi cukupkah maklumat itu? Tidak. Diperlukan juga adalah seorang alim, orang-orang yang inten, yang rajin, giat menuntut ilmu, tetapi memiliki kepribadian keulamaan, kepedulian terhadap umat, dan mau mengorbankan waktunya, tenaganya untuk membina, bukan hanya menceramahi. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang akan siap untuk apa? Untuk memberikan jawaban dari berbagai persoalan yang lahir di tengah masyarakat. Dan itu harus ada di dalam setiap kelompok umat. Tidak bisa dicukupkan untuk Sumatera Barat yang sebesar ini cukup cuma 10 orang, tidak bisa. Kenapa? Karena Al-Quranul Karim telah mengingatkan, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Jadi setiap komunitas, kelompok umat, harus ada sekelompok kecil dari mereka yang bertafaqquh. Makna tafaqquh bukan hanya sekedar menerima maklumat, tetapi mendalami maklumat itu dengan mengkaji hakikat dari ilmu tersebut sehingga menjadi kokoh secara ilmiah dan memahami apa yang terjadi di tengah masyarakat sehingga dia bisa mempergunakan ilmunya secara tepat mengatasi persoalan yang dihadapi oleh umat itu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga apa lagi? Yang ketiga, kita membutuhkan orang-orang yang menjadi penopang pertemuan antara ulama dengan umat ini yang tulus. Tentu adalah orang-orang yang memiliki kewenangan untuk mengatur, menata, menyusun berbagai kegiatan. Ya, ada 3 solusi yang harus segera, tidak boleh menunggu. Kenapa? Karena godaan berbagai media yang datang ini sudah merasuki anak-anak kita. Ada 3. Yang pertama tadi adalah harus dibuka akses yang lebih lebar, lebih sering interaksi antara ulama dengan umat, tidak hanya dalam majelis saja. Yang kedua, kita harus berpacu dengan waktu, sesegera mungkin melahirkan ulama-ulama yang betul-betul memiliki kecakapan, kepantasan untuk berada di tengah umat, membina mereka. Yang ketiga, kita membutuhkan orang-orang yang memiliki kewenangan, kekuasaan untuk apa? Untuk membackup, untuk mengokohkan, untuk menolong, membantu agar kegiatan-kegiatan tersebut bisa berjalan dengan baik. 3 hal ini hilang hari ini. Jadi kalau sekarang kita menemukan berbagai dampak negatif dari interaksi sosial melalui berbagai media,
Saya sedang membaca ada peringatan dari pemerintah daerah tentang LGBT. Dan saya ucapkan terima kasih LGBT. Tetapi tahu tak bapak-bapak dan ibu-ibu bahwa mereka merancang berbagai macam kegiatan mereka melakukan berbagai macam yang merusak itu melalui apa mereka berinteraksi? Melalui media. Nah, bagaimana kita menghadapi? Kita berceramah saja di sini, tapi mereka berceramah pula sepanjang hari di media-media sosial itu. Dan orang tua hampir tidak peduli dengan hal yang seperti itu. Setelah anak kita berikan gadget, apa yang di-downloadnya, apa yang dia lakukan dengan itu, kita seperti percaya saja. Apalagi banyak pula awak dan orang tua kau gagap teknologi. Awak sangkonya ngaji jo, rupanya ditonton lain loh. Mengakunya kau buat PR, tapi nanti bacanya berbagai macam. Nah, karena itu 3 hal tadi tidak bisa menunggu, sesegera mungkin. Nah, di antara yang perlu untuk malam ini, yang pertama tadi adalah membuka akses. Kita himbau lembaga-lembaga umat, lembaga-lembaga dakwah, organisasi-organisasi Islam membuka ruang yang lebih besar. Jangan jadikan majlis-majlis ceramah rutinitas ini saja sebagai wadah bertemunya ulama dengan umat. Harus dibuka ruang-ruang dialog, harus bisa umat bertemu dengan ulama, mengadukan berbagai persoalannya agar mereka mendapatkan jawaban atas muskilah, atas persoalan, kesulitan dan kerumitan yang mereka hadapi dalam kehidupan. Itu pertama. Yang kedua, nah kita fokus kaji yang kedua, yaitu menghadirkan orang-orang yang memiliki maklumat yang cukup, yang memang pantas dan patut. Nah, disinilah persoalan yang kedua ini yang bisa kita lahirkan dan kita hadirkan dalam majlis-majlis seperti ini. Kita sampaikan maklumatnya. Apa itu? Jangan sembarangan mengambil kajian. Jangan sembarangan mengambil maklumat dan informasi di dalam beragama. Coba renungkan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Sirin. Ibnu Sirin, pernyataan Ibnu Sirin itu menjadi kaidah ilmiah yang dihafal oleh para ulama dari generasi ke generasi. Apa kata beliau? Inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini, ilmu yang dimaksud memang yang tertuju adalah ilmu hadis. Din itu adalah agama kamu sekalian. Tetapi tentu untuk beragama tidak hanya ilmu hadis saja, termasuk ilmu hukum, termasuk ilmu tafsir. Artinya apa saja ilmu yang tersangkut dengannya din agama kita, apakah ini boleh kita yakini atau tidak boleh kita yakini terkait dengan ilmu tauhid. Apakah ini boleh kita lakukan atau tidak boleh kita lakukan? Apakah ini ibadah yang kita harus lakukan atau tidak? Terkait dengan ilmu fiqih, ilmu usul. Apakah ini benarkah yang ditunjukkan oleh Al-Quran atau tidak seperti ini? Terkait dengan ilmu tafsir. Apakah betul ini adalah petunjuk dari Nabi SAW atau tidak? Adakah riwayat ini dari beliau atau tidak? Terkait dengan ilmu hadis. Nah, semua itu adalah bahagian dari din. Ilmu itu sebenarnya adalah din. Kenapa dikatakan al-ilmu din? Karena dengan ilmu itulah orang bisa beragama.
Nah, makanya diingatkan oleh Al-Imam Ibn Sirin, inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Karena itu adalah agama, dari sana kita mendapatkan cara beragama, dari ilmu itu kita mendapatkan apa yang kita yakini dalam beragama, apa yang akan kita amalkan dalam beragama. Apa nasihat beliau? Fanzuru, perhatikanlah. Jadi bukan hanya lihat semata, tapi perhatikan. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, dari siapa kamu mengambil agama kamu itu. Artinya, siapa yang kamu jadikan sebagai guru, dari siapa fatwa akan kamu terima, dari siapa petunjuk akan kamu ambil, dari siapa riwayat akan kamu pakai. Hari ini kita mengalami kondisi yang rumit. Kenapa saya katakan rumit? Karena mimbar ini, begitu juga panggung-panggung ceramah, tidak memiliki filter. Siapa yang boleh bicara dan siapa yang tidak boleh bicara. Itu persoalan berat. Tidak ada filternya. Orang sekarang asik belajar tentang public speaking, bagaimana berbicara di muka orang banyak, membuat orang fokus perhatian kepada kita. Itu dipelajari orang. Tetapi banyak di antara mereka yang ahli berbicara tidak sejajar persiapan mereka dengan keahlian di bidang ilmu yang mereka bicarakan. Tidak sedikit mengecek santiang, tapi wawasan yang akan dia katakan tidak. Nah, kalau perkaranya adalah urusan dunia, bisa jadi akibatnya adalah kerugian duniawi. Tetapi kalau yang disampaikannya adalah urusan akhirat, perkara tauhid, perkara hukum syarak, apa akibatnya? Kita akan rugi di akhirat, dan di sana adalah darul baqa, kampung akhirat yang kekal. Nah, karena itu menjadi suatu kewajiban bagi setiap muslim, kalau ingin selamat mendapatkan maklumat tentang din, tentang agama, maka dia harus berkewajiban untuk mencari tahu siapa yang boleh diminta fatwanya, siapa yang boleh didengarkan keilmuannya, dan siapa yang tidak boleh. Coba lihat hari ini betapa banyak orang bercerita hukum fikih tapi tidak ahli fikih. Orang berbicara tentang hadis tapi tidak mengerti ilmu hadis. Tidak sedikit orang yang berbicara tentang Al-Quran dan tafsir Al-Quran tapi tidak tahu bagaimana tafsir sahabat, bagaimana qawaid, kaedah-kaedah dalam menafsirkan Al-Quranil Karim. Akibatnya apa? Maklumat yang sampai kepada kita bukan maklumat yang bernas, tapi maklumat yang telah bercampur dengan qila wa qal, katanya. Nah, kesimpulannya adalah, kalau kita ingin selamat di dalam kehidupan dunia ini, maka ilmu harus
betul-betul kita ambil dari orang yang bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya. Tidak boleh diambil dari sembarangan orang. Ingat, sudah begitu banyak peringatan-peringatan sahabat tentang kehati-hatian dalam mengambil fatwa, kehati-hatian dalam mengambil petunjuk syariat. Tetapi yang terjadi akhir-akhir ini, bahwa fatwa itu diambil dari media yang bertebaran. Kalau orang tua dulu mengecehkan, kaba bagalau pun menjadi pedoman. Allahul musta'an wa alaihi tuklan. Kita cukupkan dahulu, nanti kita lanjutkan sedikit lagi ba'dal isya. Kita salat dahulu salatil isya. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.